berpotensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Dewan Guru SMP Sekecamatan Wela pada kegiatan sesi diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Wela. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan alam nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Wela, yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, kemudian yang saya cintai Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu pada kegiatan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Kegiatan hari ini. Sebelum kegiatan utama, mari sejenak kita dengarkan sambutan Bapak Kepala SMP Negeri 1 Wela sekaligus membuka kegiatan ini. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Selawat beriring salam
kepada Nabi besar Muhammad SAW, Bapak Ibu yang sudah berhadir, yang saya muliakan, terima kasih kepada moderator. Selamat datang kepada narasumber SMP Negeri 1 Waila dalam acara diseminasi budaya positif. Saya menyambut dengan gembira sekali program ini yang dilakukan terus sampai sukses, karena ini sangat berpengaruh kepada proses belajar mengajar di era yang sekarang ini. Bila hal-hal seperti itu tidak diterapkan kepada anak didik, mungkin lambat laun yang namanya budaya itu akan sedikit demi sedikit akan menipis. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada kesempatan ini saya tidak panjang lebar berkomentar. Saya cukup bangga dengan kegiatan ini, dan saya selaku kepala sekolah dalam hal ini membuka secara resmi diseminasi budaya positif dibuka. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya berhubung Bapak Kepala memiliki waktu dan kegiatan di lain tempat, kami mengucapkan terima kasih dan selamat jalan ke tempat tugas. Bapak Ibu, telah sampai pada saat yang kita tunggu-tunggu, adalah pemaparan materi tentang diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Irma Suryani SPD. Kepada Ibu dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur. Jangan di Ibu di depan itu nggak bisa. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruangan guru ini. Dalam rangka yaitu aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif. Seiring salam, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh peradaban, dari zaman yang tak berakhlak menjadi zaman yang berakhlak mulia. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Waila beserta wakil, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah bersedia datang dan mendukung kegiatan kali ini. Bapak Ibu, ini memang tugas saya, tetapi tugas saya masih ada sangkut pautnya ke sekolah. Kenapa? Karena hasil dari pendidikan saya akan bersama-sama kita jalankan sesuai dengan budaya positif yang telah digencarkan oleh Mas Menteri kita.
Jadi saya mohon juga dukungan dari Bapak Ibu membantu saya dalam setiap kegiatan saya. Bersedia kan Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ini saya mungkin nanti ada kawan-kawan yang bersedia mengikuti pendidikan guru penggerak, dipersilahkan karena kita juga sudah ada guru penggerak. Kalau saya ini masih calon, belum gurunya, guru penggeraknya masih calon. Jadi Bapak Ibu silakan yang ingin nanti mendaftar, sudah dibuka ya untuk yang angkatan 10 ya, angkatan 10 dipersilahkan. Dan ini adalah pembimbing saya, yaitu Ibu Rizky Ramawati sebagai fasilitator, dan pengajar praktik saya Ibu Mardawati. Nah, pada kegiatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa materi. Yang pertama tentang profil pelajar Pancasila yang di dalamnya didukung oleh 4 poin besar. Yang pertama filosofi Ki Hajar, nilai dan peran guru penggerak, budaya positif, dan visi guru penggerak. Nah, sebelum kita masuk ke budaya positif, Bapak Ibu akan saya berikan sedikit pencerahan ya. Apakah Bapak Ibu setuju? Nah, ini bila 1. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa kita? Setuju nggak? Setuju nggak? Nggak setuju angkat tangan. Ya nggak setuju tanda. Ini enggak, ini hanya cobain aja. Enggak dibilang salah, nggak dibilang betul. Hanya apa kita sendiri. Kira-kira pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa nggak? Yang setuju gimana? Tunjuk tangan. Oke, mantap, Usati. Yang tidak setuju? Oke, iya, lanjut. Nanti ada lagi. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Apakah itu benar? Benar. Ya? Oke, kita lanjut. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju nggak? Setuju, semua ya, setuju. Yang terakhir, guru sebagai teman bagi siswa. Setuju nggak? Oke, setuju Bapak Ibu. Ini yang selalu kita ini ya. Cuma nanti Bapak Ibu dapat jawabannya, apakah yang Bapak jawab setuju atau tidak termasukkah? Benar nggak maksudnya seperti itu? Untuk zaman yang sekarang, ya? Apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Nanti terjawab dari materi kita ini dan selanjutnya. Nah, ini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini sekilas Bapak Ibu ya. Memang Bapak Ibu tidak harus mendalam mempelajarinya. Jadi saya hanya menyampaikan hasil dari pendidikan saya ke Bapak Ibu. Jadi filosofi Ki Hajar Dewantara itu pembelajaran berarti menuntun anak menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita harus menuntun anak kita, anak didik kita Bapak Ibu. Tidak lagi seperti yang dulu-dulu. Kita harus nggak boleh nih, nggak boleh tuh, tidak boleh nih. Tidak boleh ada kata seperti itu. Tapi menuntun saja. Ketika dia mau jatuh, kita arahkan. Tidak boleh di situ. Hanya kita mengarahkan. Tidak boleh sekat. Tidak boleh seperti itu. Baru pendidikan harus menerapkan ing ngarso sungklodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani secara seimbang. Itu yang tahu kadang Gus Nur ya kan? Artinya yang ketiga, pendidik haruslah menganut ajas sikon, yaitu kontinuitas, yaitu berakar pada budaya bangsa yang berkesinambungan. Pendidikan memanusiakan manusia, dan konsentris, pendidikan menghargai keberagaman. Itu termasuk ke filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, ini
nilai dan peran guru penggerak. Nilainya yang pertama, kita guru penggerak harus berpihak pada murid Bapak Ibu. Yang kedua, harus mandiri. Ketiga, reflektif. Dan keempat, kolaboratif dan inovatif. Inilah kita sebagai guru Bapak Ibu. Nilai kita harus ada. Yang kedua, peran kita sebagai guru menjadi pemimpin pembelajaran. Ini yang sekarang digaung-gaungkan, menjadi pemimpin pembelajaran. Mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Itu termasuk nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, visi guru penggerak. Visi ini sudah saya sampaikan pada beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu ya. Jadi kita yang membahas sekilas, yaitu visi guru penggerak adalah representasi visual tentang bagaimana murid kita di masa depan, yakni mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam menyusun visi. Hendaklah berpihak pada murid sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif atau disebut IA dengan menggunakan tahapan belajar. Sini kemarin sudah kita lihat bagaimana menggunakan tahapan belajar. Ini adalah contoh yang kemarin, yaitu menerapkan guru mari membangun rasa percaya diri murid. Bagaimana caranya membangun rasa percaya murid? Kalau murid kita memang di sini kurang pede ya, Bu ya. Tapi kalau di luar pede, tapi kalau dalam kelas kurang pede. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita harus membuat pertama pertanyaan, Bapak Ibu. Pertanyaannya, mengapa murid kurang percaya diri tampil di depan kelas? Yang kedua, apa yang dapat saya lakukan agar bisa membangun rasa percaya diri murid? Ini pertanyaan guru untuk guru. Dan kita carilah solusinya. Mungkin solusinya atau tindakannya mencari informasi dari berbagai sumber, bertukar pendapat dengan kepala sekolah atau rekan guru, dan memberikan motivasi kepada murid tentang manfaat percaya diri. Ini yang setidaknya akan kita lakukan agar murid dapat tampil di depan kelas dengan rasa percaya. Itu yang B yang buat pertanyaan. Yang A yang ambil pelajaran. Di situ ada beberapa pertanyaan. Salah satunya, siapa orang yang telah berhasil membangun rasa percaya diri murid? Bagaimana cara dia membangun rasa percaya murid? Tindakannya bisa kita mencari profil orang yang sudah membangun rasa percaya diri murid. Baru mencari tahu dan mencatat bagaimana dia membangun rasa percaya diri. Itu yang ambil pelajaran. Gali mimpi. Gali mimpi, pertanyaannya, bagaimana pesan saya setelah murid saya sudah memiliki rasa percaya diri? Jawab, tindakannya melibatkan murid dalam setiap kegiatan. Perasaannya pasti kita sudah senang, Bapak Ibu ya. Jabarkan rencana. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? Jadi langkahnya pertama, kira-kira Bapak Ibu ya, mencari tahu dan mencatat hal-hal apa saja yang menjadi penyebab kurangnya rasa percaya diri. Berarti seperti kita mencari diagnostik asesmen ya, asesmen diagnostik. Baru atur eksekusi. Di situ pertanyaannya, siapa yang akan saya libatkan dalam penyusunan rencana dalam membangun rasa percaya diri murid? Nah, di sini kita bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah atau rekan guru untuk menyusun strategi dalam membangun percaya diri. Kita sama-sama guru harus saling berkolaborasi, Bapak Ibu, untuk membangun sekolah kita ini ke depannya. Nah, ini apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Itu katakan budaya positif. Nah, dalam budaya positif ada juga beberapa poin. Yang pertama, disiplin positif. Baru motivasi perilaku manusia, baru keyakinan kelas atau sekolah, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi.
Disiplin positif, cara penerapan disiplin positif yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan dan dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau pujian atau hukuman. Itu dikatakan disiplin positif. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu duduk berdua-dua kan. Nah, di situ ya, Anda adalah A. Ya, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Jadi Bapak Ibu duduk dulu berdua, ya. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di telapak tangan Bapak Ibu. Nah, Duduk lah biar ini, biar mudah permainan. ya, Pak Putra dengan Pak Nenek pegang tangannya dulu. Nah, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Paham kan Bapak Ibu? Ya, saya ulangi lagi Bapak Ibu ya. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Oke, sekarang kepalkan tangan Anda. Nah, Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepala tangan Bapak Ibu. Mungkin emas, mungkin uang ya Bapak Ibu ya, atau mungkin berlian seperti itu. Nah, benda itu sesuatu tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan kita. Berarti itu ibaratnya sangat berharga Bapak Ibu. Nah, tugas rekan A, rekan Anda B, nah berarti ada yang B ya. Ada B adalah mencoba dengan segala membuka tangan Anda. Dia bisa memarahi Anda, menggelitik, menghardik, menggoda, dan lain-lain, dan bahkan juga menawarkan uang. Saya kasih uang, kamu buka telapak tangan kamu. Nah, pertanyaannya, sudah kan Bapak Ibu, sudah kan? Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Gimana? Dibuka atau enggak Bapak Ibu? Dibuka. Mengapa kira-kira? Sangat berharga ya Bapak ya. Ya benar, boleh. Dan alasan Anda atau B membuka kepala? Ada yang membuka? Kira-kira? Kepalanya? Iya. Oh, Bapak ini katanya membukanya karena ada kasih uang. Oke. Baru pertanyaan yang kedua. Apakah Anda atau B menutup kepala tangan? Tadi sudah ada yang menutup ya. Saya tetap menutup. Walaupun dikasih uang, walaupun dimarahi, mungkin walaupun mau dibunuh ya, seperti itu. Saya tetap menutup. Nah, itu ada alasan masing-masing Bapak Ibu ya. Nah, dari situ kegiatan situ, sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Siapa yang memegang kendali? Iya, kita sendiri. Atau memegang kontrol, terserah kita mau buka atau enggak ya. Jadi itu nggak boleh harus paksaan orang lain. Itu ininya. Nah, dari situ Bapak Ibu, kita tidak dapat memaksa Bapak Ibu. Dari hasil contoh tersebut, selama ini kita bagaimana dengan siswa? Memaksa ya. Mereka terakhir menerima kenapa? Karena terpaksa. Sebenarnya dia tidak mau. Karena dimarahi yang tidak kita marahi, nggak mau jadi terpaksa. Akibatnya apa Bapak Ibu? Dia akan marah, mungkin nggak senang, besok dia nggak suka sama kita, seperti itu. Sama saya juga begitu. Itulah Bapak Ibu. Itu dikatakan dengan teori kontrol. Jadi besok-besok kita tidak bisa memaksa siswa kita, tapi kita hanya bisa menuntun, mengarahkan. Ini nggak boleh seperti itu. Nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang pertama, kalau eksternal, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak itu ya terima-terima aja kan. Ya, biar nggak kena hukuman.
Iya Bu, iya Bu. Untuk mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain. Iya, mungkin gitu anak kita. Anak, tolong bawa ini. Apa tujuannya supaya dapat imbalan? Oh, pergi belanja, beli gula. Iya. Harganya 18.000. Ada kembalian. Ada kembaliannya Untuk ongkos. itu motivasi eksternal. Mana ada aturnya? Nanti akan Oke kata Pak Putra. Oke. Baru motivasi internal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya menghindari pemberian hukuman atau hadiah berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dari dalam pujian. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, apakah hukuman termasuk ke dalam bisa dikatakan disiplin? Ada tadi pertama Bapak Ibu ya. Apakah pujian atau penghargaan dapat memotivasi? Bisa terjawab di sini Bapak Ibu. Jadi sebenarnya tadi ya, sedikit ya, penghargaan itu mana dibilangnya? Bisa dikatakan memberi motivasi, bisa dikatakan menghancurkan anak. Ya, seperti itu. Kenapa? Misalnya kita buat ranking, sini A juara 1, juara 2, juara. Bagaimana anak yang tidak juara? Iya, seperti itu. Itulah sekarang pembelajaran sekarang Bapak Ibu. Kalau kita senang dulu Bapak ya, juara 1. Oh, saya mah, saya. Iya. Nah, juara 1 udah selesai kuliah, IP-nya 4, nggak ada apa-apa. Enggak apa-apa. Betul Bapak. Lebih bagus IP-nya 2 tapi jadi presiden. Beres, mantap. Lalu kemana yang dibahas sama ibu? Orang yang paling pandai ngajar nggak bisa apa-apa. Iya, benar. Betul Pak. Tapi itu memang tuh ini Pak ya sekarang menjadi hal-hal apa namanya? Perdebatan yang nggak bisa dibicarakan tapi nggak bisa juga ini kan begitu. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas untuk zaman sekarang apalagi kita kurikulum merdeka berubah, harus kita laksanakan Bapak Ibu, harus kita buat. Keyakinan kelas itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah dan kelas. Keyakinan sekolah dan kelas berbeda Bapak Ibu. Jadi nanti misalkan kita kalau bisa membuat keyakinan sekolah kita seperti apa. Dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, dengan keyakinan sekolah atau kelas bersifat universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi keyakinan kelas itu harus gampang diingat. Misalnya kemungkinan tidak boleh datang tepat waktu, itu masuk ke dalam keyakinan kelas. Apalagi kira-kira Bapak Ibu? Selain datang tepat waktu atau pulang lebih cepat, itu terserah. Itu kena keyakinan kelas Bapak Ibu. Keinginan dari anak-anak kita. Tapi kita harus arahkan. Kita harus tetap pulang jam sekian gitu. Atau tidak boleh merokok. Itu termasuk keyakinan kelas. Atau buang sampah pada tempatnya. Apalagi kira-kira? Ada lagi nggak keyakinan? Ya Bu? Malu datang terlambat. Ya. Tapi kita sering terlambat. Jangan buat janji yang manis-manis. Iya betul. Seperti itu Pak ya. Yang pahit-pahit. Hah? Pahit di rumah banyak, yang manis-manis saja. Itu keyakinan kelas. Kalau bisa nanti Bapak kita buat keyakinan sekolah. Dibuat daftarnya, Iya. Bukan daftar tertib, keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Menjadi motivasi. Iya betul. Jadi daftar semua kelas ya. Posisi kontrol seorang guru. Nah, ini Bapak Ibu. Gimanakah sekarang posisi kita? Di situ ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Kira-kira posisinya di mana? Manajer. Bisa di ini? Belum ya? Belum tahu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada video saya tayangkan sedikit sebagai pencerahan Bapak Ibu.
Pakai loudspeaker, itu nggak ada loudspeaker dia tuh. Nggak bisa dihapus, nggak bisa dipotong. Atau ternyata audionya di sini aja. Audionya di sini aja. Direkam audionya besar di tape itu, direkam nanti masukkan ke situ aja. Ada dengar, nggak seru juga, nggak kasih dengar aja lah, kasih dengar, ada seru. Pak Haji kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Tapi Pak Haji nggak pernah selalu. Ibu Hani kayaknya. Astagfirullahaladzim. Ini apa pula posisinya? Siapa dulu? Ayo nah. Posisi kedua
sesi teman itu Ibu Sarah biasanya. Banyak fan-nya di sini. Oh gitu jalannya harus kayak gitu kita mau. Ini. Pakon lagi nyanyi bernyanyi anak dia. Udah kesayangan bapak tuh nanti. Mau. Sakit telinga kali terima sakit leher.
Ya, sudah kita lihat sampaikan tadi video tentang posisi kontrol kita sebagai guru. Di posisi manakah kita sekarang? Dijawab dalam hati Bapak Ibu ya. Dan di posisi mana ya? Atau di posisi mana yang akan kita inginkan nanti? Kalau dari yang Ibu lihat video tadi, Bapak Ibu lihat, posisi mana yang mau ini? Posisi? Yaitu manajer ya. Manajer itu memang yang idealnya Bapak Ibu, posisi kita guru yaitu di manajer, atau sebelum sampai manajer kita bisa posisi pemantau, itu memantau dan manajer hampir bersamaan. Jadi usahakanlah kita Bapak Ibu dari sekarang ya merubah ke posisi manajer atau pemantau. Kalau tidak bisa sanggup ke manajer, berarti posisilah di pemantau. Ya, kalau teman nggak bisa juga Bapak Ibu. Ada dampak-dampaknya rupanya kalau menjadi teman. Kenapa? Anak-anak langsung sama kita. Ya, nanti pada berdua. Ya kakak. Kalau Moja Andika macam mana? Kamu lagi. Gimana? Kira-kira. Ibu sarannya. Moja Andika macam mana caranya Bu? Ya, itu posisi. Awalnya kita pikirkan posisi teman enak kan? Dengan teman anak kan nanti ikut, maksudnya apa yang kita ini rupanya ternyata ada sisi positif apa negatifnya. Berarti tadi posisi kita pemantau dan Manajer Pak, ya, tapi yang lebih bagusnya kita posisi manajer. Gitu. Kalau penghukum sekarang dibuang, merasa bersalah juga dibuang, kan ada kadang kayak mana kamu nih, kayak mana kayak orang tua kamu gini. Rupanya nggak boleh juga Bapak Ibu. Kita melakukan orang tua yang bawa ke sekolah ini. Kayak mana kamu capek-capek orang tua kamu ngasih makan, ngasih uang jajan, ternyata nggak boleh juga. Inilah pembelajaran sekarang Bapak Ibu. Iya. Nah itu tadi Bapak Ibu kriteria dari penghukum Bapak Ibu tadi ya. Ini kesimpulan tadi. Kalau penghukum ciri-cirinya nada suara yang tinggi, bahasa tubuh, matanya melotot ini, jarinya menunjuk-nunjuk, itu penghukum. Dan kata-katanya begini Bapak Ibu, sejaknya terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu ciri-ciri dari kata-kata untuk ini penghukum. Atau bisa dikatakan ini, patuhi aturan saya dan awas. Itu penghukum Bapak Ibu. Teman memang kata-katanya lembut ya Bapak Ibu, harus lembut gitu. Seperti contoh kata-katanya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Seperti itu ya. Katanya lembut, ramah, akrab, suka bercanda, seperti anak. Bahasa tubuh kita merapat kepada murid, mata tersenyum ketika kita interaksi kepada murid. Itu teman. Pemantau ini hampir mendekati ke manajer. Dengan kata-katanya ada motivasi, masukan dan saran seperti itu Bapak Ibu. Suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Seperti kayak Pak Yajid mungkin kan. Langsung ke apa nih? Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti itu? Tadi mesti yang mau tahu. Nah, sekarang segitiga restitusi. Tadi kita sudah selesai posisi kontrol guru, Bapak Ibu. Jadi kita sekarang berubah ya. Karena kita masuk segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah guru berperan sebagai manajer, Bapak Ibu. Manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ada 3 tahapan restitusi, yaitu menstabilkan identitas,
validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mewujudkan peserta didik yang bertanggung jawab dan mandiri. Ini segitiga restitusi. Seperti ini Bu, contoh segitiga restitusi. Yang pertama kita harus lakukan yaitu menstabilkan identitas. Kita tanya kepada siswa. Ini dalam bentuk pertanyaan Bapak Ibu. Ketika anak itu berbuat salah, kita panggil, kita tanya kepada. Seperti gini, panggilannya. Anak datang, kita suruh duduk. Lalu kita tanya. Tadi ibu dengar, mungkin ya waktu kita dengar, atau tadi ibu lihat waktu piket kamu tidak melaksanakan piket, benar atau salah? Nanti dia menjawab sendiri Bapak Ibu. Benar. Kira-kira kenapa kamu tidak melakukan piket? Dia harus bisa menjawab sendiri dan menyelesaikan sendiri permasalahannya itu. Kita hanya menuntunnya. Baru validasi tindakan yang salah. Ini contoh-contohnya, dan menanyakan keyakinan kelas. Makanya itulah guna keyakinan kelas. Setelah selesai kita dua ini, kita akhirnya yang ketiga, langkah ketiga menanyakan, kira-kira perbuatan kamu itu melanggar keyakinan kelas apa? Kan keyakinan kelas sudah ada, jadi kan dia teringat. Oh saya tidak, keyakinan kelasnya Bu tidak bertanggung jawab. Apa gitu ya? Tanggung jawab kan karena dia tidak melakukan piket, berarti dia tidak ada tanggung jawab. Ya, sekarang fungsi kontrol yang ideal yaitu tadi manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita tanya dan dia sendiri yang menjawab. Ini dia sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya saya ini kita buat dulu ice breaking Bapak Ibu ya. Ada yang mau persembahkan ice breaking? Ada? Tidak ya, saya coba ya. Sekarang Bapak Ibu perintahnya seperti ini. Dengarkan apa yang bos katakan. Ya. Dengarkan apa yang bos katakan. Jadi ketika saya ada katakan bos berkata, berarti Ibu harus tunjuk mana yang bos katakan. Oke? Paham kan? Paham kali? Oke. Bos berkata, pegang hidung. Waktu disuruh pegang hidung kan kalau lihat kemana-mana. Oke, belum konsen. Bos berkata, pegang mulut. Cepat. Ada yang salah? Benar semua. Oke. Sekarang pegang mata. Ada kata bos berkata. Harus bos berkata. Iya Pak, harus ada bos berkata. Oke, berarti sudah paham kan? Sekali lagi, bos berkata, pegang jilbab. Oke, bos berkata, pegang tangan. Oke, sekarang pegang mata. Oke, sudah ini semua ya, fokus semua ya. Oke, hapus dulu Bapak Ibu untuk kita sendiri. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ini saya serahkan kepada moderator, Baik, terima kasih pada Ibu Irma untuk sesi tanya jawab. Kami persilakan pertanyaannya fokus saja, tapi kami persilakan dulu kepada dua orang. Silakan Bapak Ibu cuci tangan yang mau bertanya. Ibu Marwati, siapa lagi? Satu lagi? Ya baik, Bu Gusman. Silakan Ibu Marwati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bertanya kepada pemateri. Yang ingin saya tanyakan, apakah dalam restitusi siswa itu boleh di luar, misalnya halaman atau yang lainnya? Gitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya baik, selanjutnya dilanjutkan ke penanya kedua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya mau bertanya tentang apakah di dalam kelas memang harus dibuat keyakinan kelas? Kemudian bagaimana kalau tidak dibuat keyakinan kelas itu, apakah nanti di dalam kelas itu peraturan itu berjalan atau tidak? Sekian, terima kasih. Ya baik, tadi penanya pertama mengatakan apa restitusi atau melaksanakan hukuman boleh di luar. Yang kedua, apakah keyakinan kelas bisa dibuat atau malah turut membantu tertibnya aturan di dalam kelas. Baik, silakan Ibu pemateri. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya. Pertanyaannya sangat-sangat luar biasa, bagus. Tadi ada pertanyaan dari Bu Marwati ya, tentang restitusi itu bisa tidak dilakukan di luar atau di halaman. Baik Bapak Ibu, restitusi itu yaitu maksudnya seperti kita membina siswa Bapak Ibu ya. Ketika siswa ada masalah atau apa, siswa itu kita panggil. Sebenarnya kalau lebih ininya kita melakukan di dalam, tapi kalau terpaksa memang kondisi di dalam lagi anak ribut atau berantakan ada, bisa kita langsung restitusi di luar, tapi tidak boleh di sama-sama kawannya Bapak Ibu. Tetap harus Bapak Ibu dan siswa itu ya, tidak boleh langsung ada kawan-kawannya ikut kita restitusi, tidak boleh kita jadikan dia, tapi tetap kita bawa dia boleh di halaman atau di kelas atau di, tapi yang hanya berdua ya, Bapak Ibu dan siswa seperti itu. Karena ini ibaratnya kita memberikan arahan atau ini, kadang-kadang kan kalau anak kita tanya langsung ke kawan kan dia tambah marah ya, atau kawannya nanti mengompori dia bertambah tidak ini lagi. Jadi lebih bagusnya, kalau lebih bagusnya kita ajak ke ruangan Bapak Ibu, kita dalam ruangan kita selesaikan di situ sesuai dengan segitiga restitusi, yaitu 3 langkah tadi Bapak Ibu ya. Yang kedua, pertanyaan kedua dari Bu Sunul ya, apakah di dalam kelas, gimana tadi Bu Sunul? Apakah di dalam kelas harus memang dibuat keyakinan kelas? Apakah di dalam kelas itu harus kita buat keyakinan kelas, dan bagaimana bila tidak ada keyakinan kelas? Iya Bapak Ibu. Kalau dulu kita buat namanya peraturan Bapak Ibu, tapi untuk sekarang namanya berubah keyakinan kelas. Peraturan dan keyakinan kelas ada perbedaannya Bapak Ibu. Kalau peraturan memang sudah kita yang menentukan, kita yang menentukan, gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh itu. Tapi kalau keyakinan kelas memang dari siswanya kita ambil, kita lempar begitu. Kira-kira untuk keyakinan kelas kita apa yang harus kita buat agar kelas kita disiplin, tertib, aman, dan terkendali. Jadi usahakanlah kalau bisa harus memang keyakinan kelas, mengganti aturan yang ini. Iya Bapak. Jadi tata tertib sudah tidak ini lagi, karena tata tertib itu guru atau siapa yang membuat. Tanpa ada kita tanyakan dulu kondisi anak-anak itu Bapak. Tidak melibatkan siswa. Iya, tidak ada melibatkan siswa. Jadi tidaknya harus dulu ya. Kalaupun tidak ada aturan, kita pun nanti akan kacau di dalam kelas. Seperti nanti anak suka-suka ya, mau duduk di meja, waktu kita ngomong mungkin dia lari-lari seperti itu. Baik, demikian tadi bagaimana ya Bu Sunul? Oke, terima kasih Bu Sunul, Bu Marwati. Oke, sudah dipahami. Bagaimana Bapak?
Sebelumnya ya, saya meminta ke Bapak Ibu merefleksi sedikit ya, atau memberikan kesimpulan dari hasil pertemuan kita kali ini. Ada yang bersedia? Silakan. Baik, Bapak Ibu, disilakan 1-2 orang untuk meringkas atau meresume kira-kira apa yang sudah didengar. Kemudian diskusi tadi saling kita berbagi, dan mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau mengomentari dari acara yang pertama sampai selesai tentang materi ini. Jadi silakan Bapak Ibu, siapa? Tunjuk tangan. 1-2 orang. Silakan Bu Beni. Berdiri Bu. Senyumnya menghadap saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kesimpulan hasil coretan-coretan, yang pertama itu penerapan budaya positif. Guru mengambil peran untuk melakukan restitusi daripada memberikan hukuman atau konsekuensi. Restitusi mendorong terciptanya disiplin positif pada siswa. Terus siswa menyesuaikan permasalahannya sendiri sehingga membuat kelompok yang lebih kuat seperti itu. Terima kasih. Baik, ya. Ada satu lagi yang mau, satu orang lagi membuat bebas tanpa narasi, boleh dengan senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu proses restitusi dapat dilakukan dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Keyakinan yang dimaksud adalah keyakinan kelas. Guru dan siswa menyusun dan menyepakati keyakinan kelas. Guru memainkan peran pendorong kolaborasi untuk menyusunnya. Keyakinan kelas dibentuk dengan kesepakatan bersama anggota kelas yang didasarkan atas nilai-nilai kebajikan universal dan menekankan pada keyakinan diri serta memotivasi dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, luar biasa kesimpulan dan ringkasan kita terima hari ini dari 2 penyimpul. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Mungkin dari sana juga tersirat, kita sekarang memiliki tugas untuk bersama anak-anak merumuskan keyakinan kelas. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada pemateri untuk menutup sesi. Jadi ya, Bapak Ibu, dari hasil dari ini pertemuan kita. Jadi terima kasih untuk kawan-kawan yang telah mengumpulkan dan akan saya tambahkan lagi. Kesimpulannya yaitu menerapkan budaya positif adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang guru. Dalam menerapkan budaya positif, maka akan menghasilkan suatu ekosistem sekolah yang penuh dengan suasana positif. Hal positif itu akan mudah menular jika dilakukan secara konsisten dan tentunya dilakukan secara kolaborasi. Karena beragamnya karakter siswa dan guru, kita harus mengetahui konsep-konsep inti budaya positif dalam penerapannya. Konsep-konsep inti dalam budaya positif diantaranya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman atau penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan sekolah, dan segitiga restitusi.
Materi tentang budaya positif sangat berkaitan dengan modul yang dipelajari, yakni filosofi pendidikan Gajah Dewantara, peran guru dan nilai guru penggerak serta visi guru penggerak. Baik Bapak Ibu, saya sebagai pemateri memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, demikian pemaparan materi tentang budaya positif, diseminasi budaya positif di sekolah. Untuk mendapat keberkahan dan menutup kegiatan ini, marilah kita baca di dalam hati surat Al-Fatihah seorang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Baik, dengan berakhirnya pembacaan Al-Fatihah tadi, maka berakhir pula acara ini. Sebagai moderator, barangkali ada salah kata dalam berbicara memimpin kegiatan ini, kami juga mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Kami mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Moderator 250.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifin, kelas 81. Saya senang belajar, membuat keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, saya merasa lebih baik disiplin dalam belajar serta dapat membiasakan diri saya melakukan hal-hal baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Suryani Harahap, calon guru penggerak Angkatan 8 Aceh Barat. Saya akan merefleksikan tentang budaya positif, hasil aksi nyata saya yang saya lakukan di sekolah saya. Menerapkan budaya positif adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang guru. Dengan menerapkan budaya positif, maka akan menghasilkan suatu ekosistem sekolah yang penuh dengan suasana positif. Hal positif itu akan mudah menular jika melakukan secara konsisten dan tentunya dilakukan secara kolaborasi. Karena beragamnya karakter siswa dan guru, kita harus mengetahui konsep-konsep inti budaya positif dalam menerapkannya. Konsep-konsep inti dalam budaya positif itu diantaranya disiplin positif, motivasi perilaku manusia atau hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Materi tentang budaya positif sangat berkaitan dengan modul yang dipelajari sebelumnya, yakni filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, peran dan nilai guru penggerak, visi guru penggerak. Saya sangat senang dapat melakukan budaya positif dan dapat menerapkan budaya positif di sekolah saya. Dengan menerapkan dan melakukan budaya positif di sekolah saya yakin sekolah saya akan menjadi sekolah yang lebih majunya ke depan. Demikian hasil refleksi saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.